Merespons statement Megawati Soekarnoputri yang menyatakan siap turun dari jabatan sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres tahun 2024 yang akan datang, mantan Wali Kota Solo yang juga kader senior PDIP, FX Hadi Rudiatmo mengatakan siap mendukung Prananda Prabowo sebagai pengganti dari Megawati Soekarnoputri. Tentu saja statement ini sontak mengundang reaksi dari kelompok-kelompok yang berseberangan yang mungkin menjadi bagian dari faksi Puan Maharani. Pertanyaannya, akankah PDIP mampu untuk tetap bertahan dan solid sepeninggal Megawati Soekarnoputri? Halo guys, ketemu lagi nih sore ini di Afternoon Tea ya. Walaupun namanya Afternoon Tea ya, tapi saran gua nih jangan buru-buru minum teh ya bro. Jangan lupa ini Ramadan nih, ini hari pertama Ramadan, 1 Ramadan 1442 Hijriah ya. Sabar, sebentar lagi buka puasa. Dan sebagaimana biasa ya, kalau buka puasa pertama itu yang paling asik tentu sama keluarga ya. Kita ngeriung ya sambil juga apa sih ngobrol-ngobrol santai gitu ya atau apalah gitu ya di rumah masing-masing. Tapi mungkin juga lu memilih untuk buka puasa bersama pertama ini di luar rumah ya. Mungkin dengan keluarga atau juga dengan teman kantor atau sahabat lama atau siapapun ya. Tapi gue ingetin nih bro ya, tetap ya sedapat mungkin hindari kerumunan ya, dan juga jagalah protokol kesehatan yang lain. Jangan sampai ya, jangan sampai momen yang harusnya bikin kita happy, bikin kita senang itu justru nanti kita sesali nih karena terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita ya. Nah bro, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang apa dinamika nih ya dari PDIP yang merupakan partai terbesar pemenang pemilu ya beberapa waktu terakhir ini, yang nampaknya ini mulai memperlihatkan adanya indikasi gesekan-gesekan. Kenapa begitu? Karena mulai ada suara-suara terkait dengan siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pengganti dari Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pucuk pimpinan, sebagai ketua umum dari PDIP. Ya, kalau kita flashback ya, Megawati sudah menjadi ketum PDIP sejak partai ini berdiri menjelang pemilu tahun 1999. Ya. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang lebih jauh lagi, Megawati sebenarnya sudah memimpin PDI itu jauh sebelumnya ya. Kalau gua nggak salah itu 93 ya lewat satu kongres begitu ya. Tapi kemudian dikudeta, lalu ada kerusuhan 27 Juli tahun berapa itu ya, tahun 96 ya dan seterusnya ya. Lu lihat lagi tuh, lu flashback sejarahnya. Jadi Mega ini sudah memimpin PDI dan kemudian menjadi PDIP itu lama banget ya, dan selalu terpilih secara aklamasi. Dan memang kalau kita lihat ya sosok Mega ini memang menjadi apa center of gravity. Ya kayaknya semua kader ini memang tadi ya, nurutnya sama Mega. Jadi banyak pihak membayangkan ya nasib dari PDIP ini agak-agak suram ya kalau ditinggal Megawati, apalagi kalau ditinggalnya sekarang gitu. Karena bisa pecah nih. Ya ada banyak faksi di dalam partai ini, baik faksi-faksi yang dipimpin ya atau patronnya adalah Trah Soekarno ataupun juga faksi di luar itu. Nah sebelum lanjut nih ya ngerumpiin PDIP, gue pengen jelasin sedikit ya. Kalau kita bicara partai politik ya bro, partai politik itu kan adalah organisasi yang by definition ya mestinya mengusung satu ideologi tertentu. Nah, sangat wajar kalau kemudian ada banyak interpretasi tentang ideologi tadi. Apalagi yang namanya partai politik dibentuk dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Ya jadi kalau ada partai politik berebut kekuasaan, lu gak usah ribut ya. Memang partai politik itu adalah satu mesin yang dibuat secara sadar dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Secara konstitusional tentunya ya, bukan lewat kudeta gitu. Nah, dengan demikian artinya orang-orang yang masuk ya berhimpun jadi anggota partai politik memang punya ambisi kekuasaan. Ya itu gak bisa dibantah. Artinya kalau kita lanjutin lagi sangat masuk akal kalau ada friksi di dalamnya, ada konflik gitu ya, ada sikut-sikutan gitu ya, ada dorong-dorongan gitu. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di partai politik. Karena bagaimanapun orang yang bisa memimpin sebuah partai politik artinya apa? Dia punya kendaraan politik untuk ya mendapatkan kekuasaan pada level yang lebih tinggi yaitu level negara.
So yang gue mau highlight adalah yang namanya faksi dalam partai politik adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Ya, jadi kalau sampai nih ada partai politik ya dengan apa? Dengan bangga, dengan yakin mengatakan di partai kami tidak ada faksi. Gue ketawa aja ya. Kalau sampai partai tidak ada faksi, pertanyaan gue itu partai ya atau kelompok pengajian ibu-ibu kampung ya, ibu-ibu komplek gitu. Itu pertanyaan gue ya, karena yang namanya partai itu pasti ada faksi. Lah tinggal kemudian apakah partai itu mengembangkan satu sistem yang kuat, dia punya konstitusi yang mengakar ya, sehingga relasi atau hubungan antara faksi-faksi tadi terkelola dengan baik ya. Kalaupun ada konflik ya, upaya-upaya untuk merebut kepemimpinan partai semuanya dijalankan dalam koridor yang sudah disepakati bersama. Dan ketika ada pihak yang melanggar gitu ya, itu akan ada sanksi sehingga ketertiban ya, keselarasan dalam partai, soliditas itu tetap bisa dipertahankan. Nah, kembali ke PDIP ya. Usia Ibu Mega kan sudah cukup lanjut ya. Gua lupa berapa, mungkin 70-an, 74 atau 75 gitu ya. Gua belum cek biodatanya Ibu Mega ya. Dan sudah mimpin PDI dan PDIP itu cukup lama. Nah, banyak pakar yang mengatakan, dan gue sependapat ya, ini sudah saatnya Megawati kemudian melakukan regenerasi. Menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi sesudahnya. Nah, disinilah kita melihat fenomena yang menarik ya, nggak bisa dibantah ya. Bahwa PDIP ini memang sebuah partai yang dikelola sebagai sebuah perusahaan keluarga. Sorry ya buat lu yang di sana ya, para viewer gua yang mungkin adalah kader PDIP atau simpatisan PDIP, ya, that's the fact gitu ya. PDIP ya seperti juga Demokrat ya yang pernah kita bahas ya berjilid-jilid dalam podcast gua, ya suka nggak suka itu adalah partai yang memang dikelola dengan paradigma, dengan mindset sebagai perusahaan keluarga. Ya, dampaknya apa? Kalau kita bukan berasal dari terah tertentu yang menjadi core of the core dari partai itu, sulit buat kita untuk mendaki ke puncak tertinggi hierarki partai tadi. Paling banter ya akan menjadi pendukung-pendukung loyal, akan menjadi penyangga saja. Ya, itu faktanya. Nah, kemudian orang melihat ya ada dua terah Soekarno, anak kandung Megawati, yang dianggap berpotensi untuk menggantikan Mega ketika Mega memutuskan untuk turun dari jabatannya sebagai ketum PDIP atau kalau saja terjadi sesuatu ketika Mega masih memimpin PDIP. Yang pertama adalah nama yang sudah sangat familiar di publik ya. Karena pernah menjabat beberapa jabatan publik ya, pernah menjadi Menko PMK ya di masa kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama dan sekarang menjadi Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani. Ya, Puan Maharani ini adalah putri kandung Megawati dari suaminya yang ketiga yaitu Taufik Kemas. Ya. Nah, tapi ada satu lagi ya, sosok yang memang selalu berada di balik layar, tapi sebenarnya selama ini juga turut membesarkan PDIP walaupun lebih banyak ya terkait dengan pengembangan organisasi, beberapa inovasi internal ya, dan memang menghindari peran-peran publik yaitu Muhammad Prananda Prabowo yang merupakan putra kedua Ibu Megawati dengan suaminya yang pertama yaitu Surindro Supiarso ya yang sering disebut sebagai atau dipanggil sebagai Mas Pacul ya. Surindro Supiarso ini adalah letnan penerbang dari TNI AU yang tewas di dalam kecelakaan pesawat Skyvan yang dipilotinya di perairan Biak, Papua. Nah, dua sosok ini nih ya bro yang kemudian dilihat akan berpotensi menggantikan Mega. Yang menarik ya, ini tadi gue bilang ya, riak-riak ini mulai timbul nih ya di dalam internal PDIP. Pemicunya karena ada satu kader senior PDIP yang pernah sebelumnya menjadi wali kota Solo sebelum digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka yaitu Pak FX Hadi Rudiatmo menyatakan dukungannya secara terang-terangan ya kepada Prananda untuk menggantikan ibunya Megawati. Jadi waktu itu Ibu Mega mengeluarkan statement bahwa dia siap ya untuk turun dari jabatan sebagai Ketua Umum PDIP di Kongres tahun 2024 yang akan datang. Ya, sontak ini disambut oleh Pak Hadi Rudiatmo dengan statement tadi mendukung Prananda Prabowo. Nah,
Tentu saja nih ya, statement kayak gini nih ya pasti akan direspon lagi. Dan betul ya, datang respon lagi dari Arya Bima. Arya Bima ini adalah kader senior ya PDIP yang mengatakan dia nggak mudeng. Artinya dia nggak paham kenapa Pak FX Rudi menyampaikan statement itu. Karena apa? Karena kongresnya masih 4 tahun lagi. Katanya begitu ya, kongresnya masih 4 tahun lagi. Lah, tapi menarik ya, nanti kita saksikan seperti apa sih tarik menarik antara tadi sosok Puan dan juga sosok dari Prananda Prabowo. Nah, gue ingin flashback ya ke belakang. Faksi-faksi yang ada di dalam PDIP ini sebenarnya sudah cukup terbaca oleh publik ya. Misalnya kalau kita flashback lagi terkait dengan kasus korupsi dana bansos di Kemensos. Ini yang habis-habisan diberitakan, dikuliti oleh koran Tempo dan majalah Tempo ya. Kita flashback lagi. Di situ kan ada satu cerita ya yang berkaitan dengan peran dari Madam Bansos ya, lu masih ingat? Kan ceritanya gini, ini ada Juliari Batubara yang sudah menjadi tersangka dan sedang diproses ya oleh KPK di Pengadilan Tipikor. Nah Juliari ini ya didakwa atau disangka ya mengutip ya sejumlah uang katanya Rp10.000 per paket dari sekian juta paket bansos yang itu disediakan oleh Kemensos Republik Indonesia. Tapi anehnya ada sejumlah besar paket bansos juga yang tidak dikutip uang sama sekali oleh Juliari. Dan dalam penjelasan yang ada ternyata ini adalah jatah yang diberikan kepada 2 politisi PDIP yang lain ya, yang sayangnya sampai sekarang belum pernah dipanggil oleh KPK, yaitu Herman Heri dan Ihsan Yunus. Nah, dari keterangan sumbernya Tempo ya, jatahnya Herman Heri dan Ihsan Yunus ini tidak dipotong oleh Juliari Batubara karena merupakan miliknya atau jatahnya dari seorang madam ya, kita sebut saja kemudian sebagai Madam Bansos. Nah, dari situ kemudian ada satu sumber di internal PDIP yang memberikan gambaran bahwa Juliari Batubara, Herman Heri dan Ihsan Yunus ini adalah bagian dari satu faksi, yaitu faksinya Puan Maharani. Nah sehingga ya disebut-sebut juga di situ nama Pak Hasto Kristianto ya sebagai sekjen. Sehingga ketika Pak Sekjen ini juga minta jatah dalam pengadaan bansos ditolak ya. Karena Pak Sekjen ini berasal dari faksi yang berbeda, yaitu faksinya Prananda Prabowo. Jadi kira-kira tuh ditolak karena ini mainannya faksi sebelah sini gitu ya. Itu ditulis terang-terangan ya oleh Tempo, berasal dari satu sumber yang mereka wawancarai. Lah bro, jadi kalau kita lihat memang tarik-tarikan ini sebuah keniscayaan. Nah yang menarik adalah di mana posisi kader-kader yang bukan merupakan keturunan Trah Soekarno kan gitu ya. Apakah mereka dengan sukarela saja kemudian terpinggirkan ya dari proses atau dari dinamika regenerasi kekuasaan ini? Gua rasa sih enggak ya. Tarik menarik itu tetap terjadi ya. Misalnya beberapa waktu yang lalu itu muncul beberapa suara. Gue pernah bahas juga di podcast gue ya. Yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ya itu adalah sosok yang dianggap pantas untuk menggantikan Megawati kalau Mega lengser dari posisi sebagai ketum. Ya argumentasinya macam-macam ya. Pak Jokowi adalah kader terbaik partai yang sudah berhasil menjadi Presiden RI 2 periode dan segala macam. Nah bisa jadi, tapi gue ya sebagai pengamat, sebagai jurnalis agak meragukan ini karena bagaimanapun posisi Pak Jokowi itu tidak mengakar di PDIP. Ya kita tahu bahwa dia baru menjadi kader PDIP ketika menjabat sebagai wali kota Solo ya. Bukan kader organik yang tumbuh dari bawah bersama PDIP. Nah kalau kita bicara kemungkinan adanya di luar Trah Soekarno yang akan memimpin PDIP, menurut gue akan lebih mungkin dan lebih masuk akal kalau ini adalah sosok yang tumbuh dari bawah. Misalnya ya mantan aktivis GMNI gitu ya. Banyak banget tuh ya di dalam PDIP. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Jadi ini menurut gue sosok yang menarik ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan copras-capres ya kalau istilah Pak Jokowi. Dengan pencapresan tahun 2024 ya. Itu kalau pilpresnya 2024 ya. Karena kalau kita lihat di banyak survei yang dilansir hasilnya oleh lembaga-lembaga survei, nama Ganjar Pranowo ini cukup populer ya. Kadang ditempatkan di peringkat kedua ya sesudah Anies Baswedan, kadang juga ditempatkan di peringkat pertama. Gua nggak tahu ya ini memang hasil survei atau hasil pemesan ya dari yang buat survei, gua nggak tahu.
Hasil survei lah, hasil survei ya. Nah, beberapa pengamat yang menduga ini pendukung-pendukungnya Ganjar Pranowo ini mulai beroperasi nih. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan kepada internal PDIP bahwa Ganjar Pranowo ini punya elektabilitas yang tinggi. Ya, sehingga kalau PDIP mau tetap ya bisa punya atau mengusung capres, Ganjar Pranowo adalah kandidat terbaik, kira-kira begitu. Jadi gue membayangkan, gue mengimajinasikan bisa jadi ada skenario yang mirip dengan skenario ketika Pak Jokowi diusung oleh PDIP menjadi presiden. Gitu ya. Ketika itu kita tahu sebenarnya Ibu Mega itu masih ingin ya menjadi capres gitu kan. Tapi kemudian sejumlah pengamat, kemudian lembaga-lembaga survei seperti fait accompli menunjukkan data bahwa elektabilitas Pak Jokowi jauh dibanding Ibu Mega. Ya, jadi takut-takutlah Bu Mega ya kalau dia maju nih nggak akan kepilih, kalah oleh lawan politiknya. Ditambah lagi dengan iming-iming kalau PDIP mengusung Jokowi maka suara PDIP akan melonjak ya di angka 30%-an. Seperti pernah terjadi di pemilu tahun 1999. Ya. Nah, bimbang nih Ibu Mega dan akhirnya menyerah ya terhadap tekanan-tekanan tadi. Memang Pak Jokowi kemudian terbukti bisa memenangi Pilpres 2014, tapi ternyata bayangan Jokowi efek terhadap suara atau raihan suara dari PDIP tidak seindah yang rencanakan atau dibayangkan semula. Menang sih, tapi hanya di angka 19% atau 20% begitu ya. Lah bro, dari situ ya kita bisa melihat ya kalau sejarah itu benar berulang ya, bisa jadi nih Ganjar Pranowo ya yang juga adalah bagian dari satu faksi tersendiri di PDIP juga sedang menjalankan manuvernya. Nah, guys, itu kondisi internal ya yang kita bisa potret. Tapi tentu kita akan siap ya dengan kejutan-kejutan lain karena memang politik ya adalah satu hal yang dinamis. Baik politik internal dalam sebuah partai maupun politik internal eksternal pada level negara. Hanya saja kalau udah begini karena gua tuh merenung dan bertanya ya. Lalu kalau begitu di mana tempat kepentingan rakyat sebenarnya? Ya, ketika para elit itu beradu kepentingan, bernegosiasi, bertransaksi, sikut-sikutan, berusaha naik ke level yang lebih tinggi, merebut kekuasaan, apakah dalam pikiran dan perasaan mereka ada rakyat yang jadi pertimbangan? I don't know. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.